hidupku, ubah hidupku. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Kau Allahku dalam terang-Mu, takkan ku ragu. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar lagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Haleluya.
Shalom, salam semua. Selamat datang ke dalam ibadah online kita pada minggu ini. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah lebih dalam lagi. Mari kita memuji Tuhan terlebih dulu ya. Kita katakan, Tuhan Engkaulah perisaiku. Haleluya. Wow. Here we go. Benar Tuhan, Engkau sajalah perisai kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Oh. Mari sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, amin, mengikutimu. Sekali lagi, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah perisai kami. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus perkasa. Amin. Saudara-saudari, hari ini merupakan hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Dia. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Here we go. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, amin, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan kami menemukan sukacita yang sejati. Haleluya. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Angkat tanganmu dan sembahlah Dia. Angkat suaramu, pujilah Dia. Uroboshiki arabasande, roboshiki aramase. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah Tuhan. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Terima kasih Tuhan, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Dia. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pulihkanku, sembuhkanku dengan kuasa-Mu, Bapa mulia, Raja segala raja, Kau di atas segalanya. Haleluya. Shikiara basane, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Angkat suara kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih dalam lagi. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
tergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau satu-satunya Allah kami, Yesus. Kaulah segalanya, kami sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Sikiara basale. Haleluya. Oh, oh, oh. Benar Tuhan, Kau tetap Allah kami, tak tergoyahkan sampai selama-lamanya. Oh, oh. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. 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 Haleluya. Haleluya. Yesus Allah kami, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau tetap Allah kami, Yesus. Haleluya, mari kita terus di dalam sikap menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Haleluya, Rabashakaramana Rabashanda. Oh Rabakaramana Rabashata Karamana Rabashiki Rabashanda. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, atas kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas setiap kami Tuhan. Pada saat ini mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk berdoa.
Masa ini kita mau mengangkat negara kita Malaysia. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi di dalam negara kita. Banyak masalah yang berlaku pada pemerintahan negara kita. Tetapi kita saat ini terus membawa Malaysia, negara kita, ke dalam tangan Tuhan Yesus melalui doa kita. Terima kasih Bapa, kami mengangkat negara kami. Biar seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh suku bangsa bahasa yang ada di dalam negara kami Malaysia, mereka juga akan diselamatkan. Mereka yang dalam kegelapan, mereka akan melihat terang Tuhan dan mereka akan diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga membawa para pemimpin yang ada pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan juga kerajaan baru ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan akan meletakkan roh ketakutan di dalam setiap hati para pemimpin ini, supaya mereka memimpin negara ini dengan takut akan Engkau. Roh kebenaran, keadilan-Mu Tuhan dicurahkan dalam setiap hati para pemimpin ini Tuhan Yesus. Dimulai daripada yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan semua menteri-menteri dalam kabinetnya Tuhan Yesus. Bahkan semua ketua menteri yang ada di dalam setiap negeri. Tuhan, Engkau akan pakai mereka, Engkau akan berikan mereka hikmat, berikan mereka takut akan Tuhan dalam hati mereka untuk memerintah negara kami Malaysia. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemulihan dan juga kesembuhan terjadi atas ekonomi dan semua, supaya Tuhan akan memulihkan ekonomi negara kami Malaysia dan memulihkan juga politik, memulihkan juga kerja-kerja kebajikan Tuhan Yesus di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, biar Malaysia penuh dengan ketentraman-Mu, Malaysia penuh dengan aman damai-Mu, Malaysia penuh dengan sukacita surgawi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara kami Malaysia. Berkati Tuhan, berkati, berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia. Biar gereja ini akan terus bersatu. Gereja-gereja-Mu akan terus bersatu. Para hamba-Mu Tuhan Yesus akan terus bersatu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus di dalam negara kami Malaysia. Bangkitkan gereja-Mu, gereja-Mu Tuhan Yesus di seluruh Malaysia ini Tuhan. Tidak kira apapun denominasinya Tuhan Yesus, supaya kesatuan ada di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, para hamba-Mu Tuhan, pakai mereka dengan secara luar biasa. Para pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat Tuhan, Engkau terus memakai mereka untuk mencari terang dan garam bagi suku bangsa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Berkati semua gereja, satukan gereja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk negeri Johor, di mana Engkau menempatkan kami. Kami tahu bahwa rencana-Mu yang terindah di dalam setiap penghidupan kami, sehingga Engkau meletakkan kami di negeri ini Tuhan. Biar negeri ini penuh dengan damai-Mu, negeri ini penuh dengan ketentraman-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Sultan Johor. Berkati, Engkau lawati Sultan Johor, bahkan semua kerabat diraja Tuhan Yesus, Engkau lawati mereka, supaya mereka juga akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami menyerahkan negeri Johor. Berkati Tuhan pemerintahan negeri Johor, berkati dan pulihkan pemerintahan negeri Johor Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tidak lupa juga kita mau berdoa untuk pemberian kita. Mari, inilah waktunya kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Cara untuk memberi ada di layar kaca TV kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pemberian. Terima kasih Bapa, hamba serahkan
dan berdoa untuk pemberian ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Setiap tangan yang memberi, Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka kembali. Engkau akan berkati mereka 30, 60, 100 kali lipat. Pekerjaan dan segala usaha mereka akan diberkati dengan secara luar biasa. Meskipun di dalam keadaan yang tidak baik ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan masih mampu, Tuhan masih boleh memberkati. Terima kasih Bapa, berkati juga dan berikan hikmat kepada yang akan menguruskan keuangan ini. Dan kami percaya lewat keuangan ini, pekerjaan-Mu akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Kita akan menjemput hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi buat saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus. Dimanapun Anda sedang berada, saya ingin mengucapkan Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Amin. Wow, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh bertemu dan kita masih boleh mengikuti ibadah-ibadah secara online. Ini benar-benar satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kesempatan. Katakan kesempatan. Saudara, ada satu nyanyian yang mengingatkan saya tentang perkara ini. Ia berbunyi seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nah saudara, lagu itu lebih kurang sedemikian. Saya ingin membawa kita melihat dalam Lukas 16 yang membicarakan tentang satu kisah seorang miskin dan juga seorang yang kaya. Lukas 16 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian ayat yang ke-22, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Saudara, pandemik ini benar-benar mengajarkan kita, benar-benar membukakan mata kita untuk melihat bahwa kehidupan kita ini saudara, sebetulnya tidak ada kepastian. Kita tidak pasti kira-kira bilakah pandemik ini akan berakhir. Kita tidak pasti apakah kerajaan yang baru saja dipilih, yang baru saja diberikan mandat yang baru. Kita tidak tahu apakah kayaknya akan kekal sehingga habis tempo yang diberikan. Kita tidak tahu. Beberapa tahun ini kita melihat sudah ada 3 kerajaan yang berbeda memerintah negara kita Malaysia. Benar-benar saudara, kita melihat hidup ini tidak punya kepastian. Apalagi hari besok. Namun Alkitab mengajar kita bahwa ada sesuatu yang pasti
yaitu kematian. Saya tidak berkorban untuk menakutkan Anda. Saya tidak hanya membuatkan kita memikirkan tentang kematian, tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Apakah Anda seorang yang kaya? Ini bukan soal status kita, saudara. Ini bukan soal kamu seorang yang miskin. Firman Tuhan berkata, Lazarus seorang yang miskin lalu mati, tetapi orang yang kaya juga, kata firman Tuhan, juga mati. Ini bukan soal umur kita berapa. Kita sudah tua, umur 80 tahun, maka kita akan mati. Belum tentu, saudara. Orang yang muda belum tentu hidupnya panjang. Orang yang punya pangkat yang besar, yang punya kedudukan yang baik, yang punya kesehatan yang baik, belum tentu, saudara. Belum tentu. Orang yang berada di ICU sekalipun belum tentu dia meninggal. Hidup kita penuh dengan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi yang jelas firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pertanyaan saya buat kita hari ini, apakah Anda sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu? Anak-anak yang masih belajar, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik untuk pembelajaran Anda? Apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat ibu bapak Anda? Bagi seorang ibu bapak, apakah Anda sudah melakukan yang terbaik untuk mendidik anak Anda? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk istri Anda, untuk anak Anda, untuk komunitas di mana Anda sedang berada, ataupun di gereja Anda, di pelayanan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang terbaik? Seperti nyanyian tadi mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sudahkah Anda memberikan terbaik untuk memuliakan Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah Anda memberikan yang terbaik dalam pelayanan Anda untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Di bagian chorus nyanyian itu berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Dan firman Tuhan tadi berkata, orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Saudara, pernah kamu bayangkan kalau kamu adalah orang kaya ini? Tiba-tiba Anda meninggal, lalu Anda dapati Anda sedang berada di tempat yang sangat-sangat tidak enak. Tempat yang penuh dengan api, tempat yang sangat menyiksakan. Karena firman Tuhan berkata, disitulah tempat yang paling gelap, penuh dengan kertakan gigi. Wow, sangat mengerikan. Anda pernah bayangkan kalau suatu hari Anda meninggal dan Anda berada di tempat yang seperti itu, sama seperti orang kaya ini yang menderita sengsara di alam maut. Sesuatu yang bisa kita pikirkan, semuanya finish. Kita tidak punya kesempatan lagi.
Tapi tiba-tiba Anda diberikan kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Anda supaya Anda bisa kembali dan hidup lagi. Dan tiba-tiba Anda bangun, wow, ternyata Anda diberikan satu kesempatan. Anda bisa bayangkan kalau orang kaya ini diberikan kesempatan untuk kembali dan hidup lagi, saudara. Apakah respon orang kaya ini? Apakah respon Anda dan saya kalau kita berada di posisi yang sama dan kita diberikan satu kesempatan? Tapi ingin saya katakan buat Anda, kita tidak perlu menunggu waktu yang seperti itu, saudara. Kita belajar daripada firman Tuhan. Pandemik ini mengajarkan kita satu pembelajaran yang sangat besar. Karena hidup kita hari ini tidak punya kepastian. Bayangkan kalau orang kaya ini diberikan satu kesempatan. Kira-kira bagaimana dia meresponi kehidupan dia ketika dia bangun, ternyata dia diberikan satu kesempatan untuk hidup lagi. Kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Saya sangat yakin, saudara, satu hal yang pasti, kalau orang kaya ini diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Kalau kita membaca kembali kepada firman Tuhan, orang kaya ini dia berdialog dengan Bapak Abraham. Ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita lompat melihat dalam ayat yang ke-27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kalau saja orang kaya ini diberikan kesempatan. Tapi hari ini saya berbicara, kalau orang kaya diberi kesempatan, kira-kira respon dia seperti apa? Saya sangat yakin satu hal, bahwa orang kaya ini akan benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati dia. Yang setuju katakan amin. Saya percaya orang kaya ini akan memberikan seluruh hidupnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan, bahkan mencintai sesama dia manusia. Dia akan memberikan waktu yang terbaik. Dia akan memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kalau selama ini dia ke ibadah, ke gereja, ya biar orang lain pergi dahulu, nantilah kita pergi. Oh, ini pujian penyembahan ini kok lama sekali. Saya percaya saudara, belum gereja buka dia sudah ada di gereja. Yang setuju katakan amin. Kalau pujian penyembahan pendek, pasti dia bilang, kenapa terlalu pendek? Saya masih mau memuji nama Tuhan. Kenapa? Dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau dahulunya ketika orang membuatkan persembahan, biasanya kita akan mencari uang yang paling kecil untuk kita beri. Saya percaya orang kaya ini, saudara, sewaktu di rumah dia sudah berdoa, Tuhan, aku ingin memberikan yang terbaik. Saya percaya dia sudah mengasingkan uang yang terbaik yang dia ingin berikan buat Tuhan, saudara. Saya percaya dia sudah mempersiapkan bahagian porsi yang terbaik dia ingin berikan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Katakan berdirilah teguh. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berdirilah teguh menjadi orang Kristen. Firman Tuhan berkata supaya kita bisa berdiri teguh. Saya ingin Anda tahu, Anda tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berdiri teguh seperti mana yang firman Tuhan katakan. Kita memerlukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Matius 7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan berkata, orang yang berdiri teguh adalah orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Bersama di dalam firman-Nya, melakukan firman Tuhan. Selalu bersama dengan Tuhan di dalam doa, selalu bersama dengan Tuhan di dalam penyembahan. Saya percaya ketika Anda diberikan kesempatan, ketika orang kaya ini diberikan kesempatan, saya percaya saudara, sama seperti Yesus hidupnya, sikit-sikit mau menyembah Tuhan, sikit-sikit mau berdoa, sikit-sikit mau membaca firman Tuhan. Kalau sebelumnya kebiasaan orang percaya, sikit saja dia berdoa. Bukan sikit-sikit berdoa, terlalu sikit dia berdoa. Terlalu sedikit dia menyembah Tuhan. Terlalu sedikit dia membaca firman Tuhan, apalagi ke gereja. Hari ini tidak semua orang yang mencari kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sama seperti orang kaya. Kata orang itu, ayat yang ke-27. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Begitu dia ingin melayani Tuhan, begitu dia mau supaya kabar baik itu disampaikan kepada keluarganya, tetapi sudah terlambat. Saya percaya kalau diberikan kesempatan, saya yakin dia akan mengelilingi dunia untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin dengan apapun harga saudara, dia akan pergi untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Kenapa? Dia diberikan kesempatan. Saya yakin dia tidak akan pernah gagal untuk memberikan persepuluhannya buat Tuhan. Apalagi persepuluhan waktunya dengan Tuhan. Saya yakin dia orang yang selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Bukan persepuluhan lagi saudara. Saya percaya 50% daripada hidupnya dia berikan untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. 50% daripada kekayaannya dia berikan buat Tuhan. Bukan 10% saudara. Hari ini 10% sangat payah ya. Kita melihat tidak ramai orang yang setia di dalam memberikan persepuluhan. Saya tidak menuntut supaya jemaat Tuhan memberikan persepuluhan oleh karena gereja perlukan uang.
Tetapi satu hal yang saya pasti, orang yang selalu memberi persepuluhan tidak pernah kekurangan di dalam hidup mereka. Bahkan pintu-pintu berkat selalu terbuka buat mereka. Yang setuju katakan amin. Karena ini adalah kunci Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Apalagi kamu memberikan persepuluhan waktu kamu untuk selalu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya bisa rasakan seluruh kerajaan surga akan selalu bersama dengan Anda. Ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita bangun pagi membangunkan hidup bersama dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita kembali untuk membangunkan diri kita di atas dasar firman Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan untuk kita mengajar anak-anak kita, memberikan satu tauladan yang baik sebagai kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat kepada orang lain supaya mereka bisa melihat ada Kristus di dalam diri kita, saudara. Maka nyanyian tadi berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi kita punya kesempatan, kita mau supaya Tuhan memakai kita. Ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Supaya hidup kita selalu menjadi berkat, supaya hidup kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang orang lain bisa lihat. Ketika mereka melihat hidup kita, mereka melihat ada Kristus, mereka melihat ada kasih Bapa, mereka melihat ada kehidupan Roh Kudus dalam hidup kita. Buah-buah Roh itu bisa dinikmati setiap hari. Bukan hanya waktu kita diberkati, bahkan di waktu yang paling sukar sekalipun, hidup kita menjadi terang dan garam. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari saya mengajak Anda semua, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dimanapun kamu berada, mari kita bangkit berdiri. Kita buat komitmen di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila kali yang terakhir hidupmu menjadi berkat kepada banyak orang? Bila kali terakhir hidupmu menjadi berkat buat keluargamu, saudara? Bila kali terakhir kita mengatakan kepada Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya, utus saya Tuhan. Bila kali terakhir kamu memberi untuk pekerjaan-pekerjaan misi dalam hidupmu? Bila kali yang terakhir kamu memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Bila kali terakhir kamu mentaati perintah Tuhan untuk melayani Dia? Saudara, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Sudahkah kamu
melakukan yang terbaik buat keluargamu, melakukan yang terbaik buat teman-temanmu, melakukan yang terbaik buat gerejamu, apalagi melakukan yang terbaik untuk memuliakan Bapa kita di surga. Mungkin kamu berkata, "Pastor, aku tidak punya kemampuan melakukan. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Serahkan hidupmu hari ini kepada Tuhan. Yesus berkata, "Lebih baik aku pergi supaya Dia bisa hadir dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus." Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Hidupmu akan mengalami transformasi ketika Roh Kudus mulai mengambil alih hidupmu. Hari ini serahkan hidupmu buat Tuhan. Ini kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat kepada orang yang sangat memerlukan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hilang pekerjaan. Bahkan untuk makan sekalipun mereka tidak punya keuangan untuk membeli keperluan makanan mereka. Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ketika kau mengatakan, "Tuhan, ini saya, Tuhan pakai saya." Bapa, saya berdoa untuk setiap diri kami yang hadir waktu ini. Urapi dan pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat. Menjadi berkat di dalam kekuatan kami bisa membantu orang. Menjadi berkat dalam keuangan kami supaya kami bisa memberkati orang lain yang tidak punya keuangan. Menjadi berkat di dalam pengertian dan pengetahuan yang kami ada untuk membantu orang lain dengan apa cara sekalipun. Apalagi memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Bapa di surga, di dalam doa dan penyembahan. Apalagi untuk bersekutu dengan saudara-saudara yang seiman. Pasti Tuhan akan senang. Terima kasih Bapa. Urapi setiap gerejamu hari ini, supaya kami selalu haus akan Tuhan dalam hidup kami. Kami haus untuk persekutuan dengan orang-orang yang benar. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini untuk melakukan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami akan selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, kepengertian kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kiranya Roh Kudus mengurapi, mengimpatasi ke dalam setiap kehidupan yang sedang mendengar firman-Mu hari ini, supaya hidup kami selalu menjadi berkat. Hidup kami selalu menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Thank you and God bless you.